Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah merdeka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niat dulu ya. Tegak badan ya. Menghirup wanginya ikhlas. Kita alirkan ke seluruh darah kita sampai ujung jari kaki. Kemudian kita lepaskan, kita hembuskan nafas sambil mengeluarkan penyakit-penyakit hati. Sombong, ujub, dengki. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Ambil nafas. Dihembuskan. Sekali lagi. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nawaitu, saya niat dengan namamu ya Allah, ta'lim lubabul hadis, untuk memperbaiki adab, memperbaiki ibadah zahir dan batin, meningkatkan iman, cinta dan kedekatan kepadamu ya Allah dan Rasulullah, fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Ya Allah, sungguh kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak bisa tunduk, tidak bisa khusyuk, dari berdoa tapi tiada engkau dengar, dan dari beramal, banyak beramal tapi tiada terangkat kehadiratmu ya Allah. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa
wa dzurriyyati wa ila ruhi jami'al anbiya, seluruh nabi rasul dan para malaikat, juga para aulia, para kekasih-Mu ya Allah, juga seluruh guru-guru kami, terkhusus muallif guru kami penyusun kitab Lubabul Hadis Al-Imam Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa tarjimihi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain, dan juga teruntuk seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang sudah wafat, wabil khusus untuk ayah dan ibu kita, silakan namanya, juga mertua kita, suami kita, putra-putri kita, cucu-cucu dan kelak seluruh ruh zuriyah kita, dan juga untuk jiwa kita sendiri, nama kita. Ya Allah, masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang Engkau ridhoi dan ridho dengan segala ketetapan-Mu. Lalu ya Allah, jadikan kami seluruh keluarga besar Majelis Muslimah Taman Surga, ij'alna wa auladana min ahlil ilm wa ahlil khair. Jadikan kami Muslimah Taman Surga ini ya Allah sebagai bagian, dan seluruh anak-anak kami pecinta ilmu, ahli ibadah dan ahli istiqamah. Lalu wafatkan kami ya Allah, pulangkan kami ya Allah saat kami sudah sempurna iman, sudah sempurna Islam, dan dalam keadaan sedang berbuat baik, husnul khatimah lana walahum waliridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, mohon izin kami akan sampaikan kalam-kalammu dalam hadis yang terkumpul dalam kitab Lubabul Hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah khairah ini ya, alhamdulillah bisa istiqomah ya, alhamdulillah. Ini ada yang baru, selamat datang. Namanya siapa? Bu Novi. Iya. Nanti baca ya. Iya, perkenalan ya, baca terjemahnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai halaman berapa? 31 tentang keutamaan bismillah kan ya? Iya. Kemarin kita sudah keutamaan la ilaha illallah, bahwa kalau enggak ada anak, enggak ada keturunan enggak masalah. Karena kita tetap bisa punya kesempatan didoakan oleh malaikat sampai nanti hari kiamat oleh burung la ilaha illallah. Jadi artinya bahwasanya bagi Allah surga itu tidak terpengaruh punya anak atau tidak ya. Derajat itu tidak dipengaruhi punya anak atau tidak, punya suami atau tidak. Siapapun punya kesempatan untuk didoakan, bahkan bukan oleh anak keturunannya. Tidak punya anak, tidak punya suami, itu tidak jadi halangan untuk bisa masuk surga. Bahkan ya, kalau kita belum mampu berangkat haji, tetap pahala haji itu kita bisa dapat lewat beberapa cara. Antara lain kemarin waktu puasa Asyura, itu kan pahalanya setara dengan 10.000 haji, 10.000 umroh. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ibadah-ibadah yang terkait dengan halal yang sepertinya dunia, itu berarti gak boleh kita begini. Aduh kalau saya punya anak, gak usah begitu. Aduh kalau saya bisa berangkat haji, tapi saya nih gimana ya, jangankan haji,
udah bayar PP sekolah aja nggak mampu lah gitu. Ternyata kesempatan itu bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi itulah adilnya Islam. Kenapa tidak semua orang bisa berpikir luas, hatinya luas seperti itu? Karena kurang ilmu. Dikirain satu-satunya yang bisa mengirim doa adalah anak. Padahal malaikat sungguh ready untuk terus mendoakan kita, bahkan sampai hari kiamat. Itu ya, termasuk ini nanti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semakin lama kita belajar kitab ini, kita akan semakin tahu, ya Allah, beneran ya, jadi lisan ini benar-benar modal yang sangat berharga, mahal untuk membeli sorga. Halaman 31, hadis nomor 29 nggih? 27 berarti halaman 30. 31. Yang atas ya. Apa? 27. Oh nggih. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Mangqala itu ya. Nggih. Mangqala bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30 ya. Kutibasmuhu nggih niku minal abrori wa bari'a minal kufri wan nifaqi. Sama-sama 3 2 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim kutibasmuhu minal abror wa bari'a minal kufri wan nifaq. Artinya silakan Bu Nafi ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Barang siapa 27 hadis nomor 27 ya. Nggih. Nifak itu munafik. Nifak itu munafik. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim, enteng banget kan? Tapi tidak semua orang loh. Tidak semua orang. Maka kutiba dicatat ismuhu namanya. Novi baca. Bu Novi silakan dibaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa gitu ya. Pertamanya dimulai dengan apa tadi? Bismillah. Maka nama Novi kutiba dicatat ismuhu nama Novi minal abror, golongan ada grup gitu loh, grup abror. Abror itu orang-orang baik-baik. Abror itu artinya berbakti, orang-orang yang berbakti kepada Allah. Jadi ada kelompok itu. Abror lawan katanya fujjar. Abror itu orang-orang yang berbakti, fujjar itu orang-orang yang durhaka. Nah, nama ini, nama Novi itu langsung masuk grup itu, abror. Wa bari'a minal kufri, dan dibebaskan dari sifat kekufuran. Kufur itu menolak kebenaran Allah. Kafir, bukan kafir non Islam gitu bukan, tapi kufur, tidak mengakui adanya Allah seperti orang Islam gitu. Wa bari'a minan nifaq, dan dibebaskan dari kemunafikan. Tapi susah itu Bun. Setiap gerakan kita bismillah itu kalau enggak otomatis selalu diingat-ingat itu enggak bisa kita. Karena itu tadi balasannya langsung masuk grup sebagai orang apa tadi? Abror, dan dibebaskan dari sifat munafik dan sifat kufur. Apakah kita punya sifat munafik? Punya. Ciri-ciri munafik itu kan kalau bicara, ciri munafik apa? Kalau bicara berdusta, bohong. Kita punya sifat itu? Punya, ya kan? Kadang-kadang kita itu kalau bicara kalau nggak dilebih-lebihin, dikurangin, berarti kan itu bohong. Kita punya sifat munafik. Sifat munafik yang kedua, kalau bicara bohong. Kalau dipercaya dia berkhianat. Dipercaya suami pegang uang untuk
SPP gitu. Ya SPP tapi ambek kodong siji gitu ya. Beli jilbab 1 sama SPP. SPP-nya berapa? 750. Terus kita bilangnya ya sejutaan lah Pak, kurang lebihnya gitu ya. Tapi kok badine iki kok 250. Yang 250 beli kerudung. Itu berarti kita ini kurang apa tadi? Amanah. Berarti kita punya sifat itu? Punya. Dipercaya oleh suami ngerumat anak-anak sebaik-baiknya, disuruh apa gitu ya. Terus kita anak-anak ngapain, kita HP-an, bayi ya jatuh ketubrak, lu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah jatuh kita enggak tahu kalau dia jatuh. Ini kata kita lagi apa? HP-an. Itu berarti kan kita kurang amanah. Kalau dipercaya berkhianat. Ngerebus susu gosong, kebakar itunya, pancinya. Itu berarti kan kita kurang amanah. Dipercaya untuk tolong bikinkan susu, rebuskan susu, ternyata pancinya gosong, ditinggal lihat YouTube. Itu kan berarti semua itu berarti tanda bahwa kita memang kurang bisa dipercaya. Kita punya sifat itu. Yang ketiga, kalau berjanji suka ingkar, berulang-ulang ingkar gitu. Kalau berjanji ingkar, pinjam dong duitnya, kapan baliknya, seminggu deh gitu. Nih pokoknya ada seminggu ngono berarti Kak. Kalau orang niat pinjam dan niat ngembaliin pasti tanggal, bukan seminggu gitu. Kalau seminggu itu berarti belum jelas ini ngembalikannya dari mana. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun, berarti memenuhi ciri sebagai orang apa tadi? Munafik. Apalagi sifat orang munafik, surat An-Nisa itu ketika dia sholat ri'a an-nas, sholat atau berbuat baik itu ri'a itu riya itu pamer. Orang munafik itu sifatnya pamer. Jadi ibadahnya dia itu buat manusia, bukan buat Allah, biar pantas gitu. Nggak enak kalau ndak ikut gitu, ndak enak kalau ndak, pokoknya sifatnya itu karena itu tadi, karena manusia. Berapa kamu sodako, berapa kamu, berapa? Aku 300. Ya udah, aku tak 250. Padahal tadinya mau 500. Tapi karena temannya berapa tadi? 300, kita 250. Berarti kan tergantung sama teman. Penilaian teman, bukan penilaian siapa? Allah. Itu artinya ri'a an-nas. Kita punya sifat itu. Bagaimana cara menghilangkannya? Antara lain, biasakan membaca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Praktekin aja. Ngapa-ngapain bismillah. Minum, buka gelasnya ini udah bismillah. Bismillah. Ngangkat gelasnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf ya, tak minum-minum sendiri. Praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah bismillah berapa tadi? 4, 5. Mungkin sifat munafik saya itu 80%. Dengan sekali minum saya baca 5, bisa jadi berkurang 10 atau berkurang 5%. Dikurangin, lama-lama tersisa mungkin 5%, 2%, tapi masih ada. Nanti kalau terus lu lama wirid atau pembiasaan bismillah ini, lama-lama sifat munafik itu hilang tanpa kita sadari, tanpa kita terasa. Dengan cara apa? Nanti caranya Allah. Ya mungkin dengan cara taklim gini, tiap aku taklim kok mesti bab munafik ya. Memang saya ini orangnya banyak munafik. Terus ketahuan sama suami, loh katanya SPP-nya 750, mama nggak bisa dipercaya, udah sekarang tak kasih pas aja 750. Akhirnya kita terus kapok, nggak jadi lagi badi. Nah, itu berarti tanda-tanda bahwa kita dilepaskan dari sifat apa tadi? Munafik. Dengan caranya Allah sendiri. Jadi caranya, salah satu terapi untuk menghilangkan sifat munafik adalah apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung. Kenapa kok dimasukkan golongan abror, orang-orang yang berbuat baik? Iya, nggak mungkin kan orang yang sing jahat gitu. Wong gak apik mas, aku tak ngerasani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, sampean tahu nggak? Itu loh. Kan nggak mungkin.
apa yang ngerasani tapi baca bismillah. Doa kafaratul majlis nanti biar bisa menghapus dosa-dosa riba. Tapi engkau gampang kok ditutup kafaratul majlis. Tibanya belum sampai selesai sudah pulang, nggak jadi kafarat majlis. Itu artinya itu tadi, nggak mungkin kalau kita berbuat tidak baik-baik itu diingatkan Allah dengan membaca bismillah. Ini ada duitnya suami keletaan, dompet ketok abang-abang, wih duitnya banyak, kita buka dompetnya, wih banyak, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ambil uang belanja. Ya terus apakah habis gitu berarti kita itu dianggap sebagai orang baik-baik? Ya enggak. Kalau mencuri itu pasti tidak matching dengan apa tadi, bismillah. Jadi di mata Allah kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim itu udah langsung masuk ke grup orang abror. Diwajibin. Maling mau buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Lali bisa nih maling itu nggak baca bismillah. Cek selamat gitu ya, baca bismillah cek selamat berarti ketemon berarti nggak jadi maling, itu namanya selamat. Ya baik, itu udah logis ya, sudah tahu relate-nya ya, hubungannya kenapa bismillah berarti dicatat sebagai orang baik-baik. Kita pun begitu, ini bukan manusia yang nyatet ini. Kalau manusia akhirnya tadi riak, tadi munafik, wah ada Bu Haja Khairah, aku tak bismillahirrahmanirrahim, terus ditaruh bismillahirrahmanirrahim, terus ibu bilang gini, Umi itu benar-benar orang yang sholihah, didik bismillah, bukan oleh manusia tapi oleh siapa tadi? Allah. Kutiba ini artinya dicatat oleh Allah. Kalau Allah sudah mencatat, tidak peduli catatan manusia. Ini paham ya? Jadi biasakan semua perbuatan di rumah kita itu dipenuhi dengan apa tadi? Bismillah. Mau ngasih tahu anak, mau marahin anak gitu, jangan buru-buru marah. Ambil nafas dulu. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan tidak mungkin gitu. Ngegasnya kan jadi hilang. Apa? Nggak harus suci, karena bukan pegang mushaf. Kalau pegang mushaf harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Baca Al-Quran aja nggak apa-apa, nggak punya wudhu. Tapi kalau lagi hadas besar nggak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau hadas kecil, kita lagi ngaji nih, punya wudhu, pegang mushaf. Terus tengah-tengah baca nih ternyata ngentot, mau wudhu, wah ini habis wudhu nanti males ya. Itu gimana kita tetap boleh baca terus? Boleh. Karena membaca Al-Quran itu tidak harus suci dari hadas kecil. Tapi kalau menyentuh mushaf harus suci dari hadas kecil. Jadi bacanya tadi dilanjut. Nanti kalau balik, nah pakai kerudung. Gini, jangan pegang mushafnya langsung, tapi dilapisi apa ini? Hijab kerudung. Buka gini. Enggak pegang langsung. Atau pakai tisu atau pakai gini bolpen. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Halaman sebelahnya sampai sini buka lagi kayak gitu. Tanpa wudhu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena cuma membaca. Tapi kalau menyentuh mushaf harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau baca bismillah, kalau saya hadas besar saya belum mandi besar dalam keadaan haid, bolehkah saya baca bismillah? Boleh. Karena bismillah ini memang bagian dari ayat Quran, tapi kita niatkan zikir, bukan qiraatil Quran, tapi niat apa tadi? Zikir. Perintahnya Kanjeng Nabi, siapa yang membaca bismillah, bukan siapa yang membaca Al-Quran, tapi siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya ya.
Ya, jadi biasakan apa tadi? Mau ngasih tahu anak jangan keburu ngasih tahu, baca bismillah dulu. Mau duduin suami juga harus baca apa tadi? Bismillah dulu. Buka pintu, nutup pintu, buka lemari. Umi pernah kisahkan itu seorang perempuan yang solihah dititipin duit suaminya untuk ngetes, ya ternyata dengan bismillah duitnya balik. Padahal suaminya itu sudah ngambil uangnya itu, tapi duitnya balik karena bismillah. Dilafatin, jangan di dalam hati. Kenapa harus dilafatin? Yang bersaksi banyak. Lidah bersaksi, telinga bersaksi, ini dengar bersaksi, malaikat yang dengar ikut bersaksi. Kalau dalam hati itu tidak terdetek oleh malaikat, nggak ketulis karena malaikat nggak tahu, nggak bisa akses ke dalam hati. Jadi harus diapain tadi? Dilafatin. Juga sekalian sebagai zikr atau pengingat, yudzakir, pengingat orang lain. Itu nanti kalau ada adabul akal atau adab makan, baca bismillahirrahmanirrahim itu disuruh menyuarakan, nggak boleh dalam hati. Kayak mau minum, mau makan, itu bismillahnya dengar. Bismillahirrahmanirrahim yasma' ghairah, agar didengarkan oleh orang lain. Tujuannya apa? Mengingatkan. Sebagai pengingat, nggak usah macam bismillah, nggak usah. Cukup kita yang bismillahirrahmanirrahim, itu otomatis orang akan ingat gitu. Kalau dia tiru, alhamdulillah. Dia nggak tiru nggak apa-apa. Kita bawa nama Allah di situ, begitu ya. Enak ya ibadah gini tok tapi bebas dari sifat apa tadi? Munafik. Enaknya ya ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor lanjut, nomor 28. Ada pertanyaan tentang hadis nomor 27? Udah ya, 28 sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Sama-sama. Wa qala man qala bismillahirrahmanirrahim min dzambih. Artinya, monggo Bun. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Nggih. Sama istighfar, mengampuni dosa kecil yang terlalu, sama dengan puasa sunnah, ya kan? Puasa-puasa sunnah itu kan penghapus dosa-dosa yang lalu. Puasa Arafah diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 9 Dzulhijjah. Puasa Asyura diampuni dosanya setahun yang lalu. Bahkan ini membaca bismillahirrahmanirrahim diampuni dosa-dosa kecil yang nggak pakai tahun, dosa kecilnya yang lalu, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Masya Allah, enak ya baca bismillahirrahmanirrahim. Maka juga ada hadis lagi begini, wala yusamma Allahu bisyai'in illa barakallahu bisyai'. Tidak akan disebut nama Allah dalam sesuatu hal kecuali Allah akan memberi berkah kepada sesuatu itu. Apa-apa yang kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menambah kebaikannya atau memberi barokah. Masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, rumah itu menjadi rumah yang berkah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau masuk rumah. Bismillah fungsinya untuk melemahkan setan, diampuni dosa kecil, memberi keberkahan pada apa tadi? Rumah. Penghuni rumah dibebaskan dari sifat apa? Munafik, pelan-pelan. Kalau punya suami suka bohong, itu tiap masuk rumah baca bismillah. Kemudian apa lagi? Assalamualaikum, baca assalamualaikum, memberi salam kepada penghuni rumah, semoga selamat.
semoga dapat rahmat. Kemudian diteruskan dengan baca qul huwallahu ahad. Apa fungsinya? Dibebaskan dari hutang, kemudian ekonominya dicukupkan oleh Allah. Itu setiap masuk rumah. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam itu galau karena kakek utang, galau karena ndak punya cuan, ndak, dicukupkan. Cukup itu tadi. Yo metu melbu meneh. Kenapa sih kok melbu metu? Cik, dibebaskan dari apa tadi? Hutang. Jadi bukan gini ya. Siapa yang ingin dibebaskan dari hutang silakan bekerja keras. Enggak, kalau Islam setiap masuk rumah baca itu. Nanti dengan sendirinya serumah itu bebas dari sifat malas, jadi rajin. Begitu ya. Baca bismillah, ya Allah. Ini cek bab bismillah ini. Belum nanti ada bab-bab yang lain. Jadi apa ini tadi? Diampuni dosa kecilnya yang lalu. Enggak pakai batasan masa yang lalu. Sekarang hadis nomor 30. Ulangi, jadi yang tadi ada tambahan hadis lagi, tidak disebut nama Allah dalam sesuatu kecuali Allah akan menambah berkah. Kecuali Allah akan menambah berkah. Bagaimana agar suaminya tambah barokah gitu? Nek nyeteli kau bajunya ya baca bismillah. Kalau mau salim ya baca bismillah. Biar suaminya tambah berkah. Hadis nomor 30. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Oh, hadis 29 ya. 29. Idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malaku ala dhalik an dhalik. Ya, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malaku an dzalik. Artinya enggak wajar. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Tidaknya dicoret. Sebab hal itu dihalang-halangi malaikat. Ulangi, nggih. Apabila kamu semua berdiri, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya para manusia tidak dapat memuji kamu semua, sebab hal itu dihalang-halangi malaikat. Nah, maka ini disebut dzikir anti-ghibah dan anti-diriba. Setiap kalian berdiri dari majelis ini mau bubar, biasanya kan doa kafarat tuh, kafaratul majelis, ditambahin ini baca bismillah. Bismillah digabung dengan apa tadi? Sholawat. Sholawatnya udah ditentuin wasallallahu. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Wasallallahu. Nah, sholawatnya gini. Bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan, tapi wasallallahu ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi terus wasallam ya. Wasallam ya. Nah, karena wasallam berarti wasallam. Setiap kita berdiri setelah majlis apa saja, rapat PKK, rapat Agustusan, taklid, habis khotmil Quran, habis tilawah, pokoknya majlis. 2 orang atau lebih duduk itu disebut majlis. Maka bubar baca itu tadi. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tidak, nanti misalkan ada orang yang mau menghibah kita, malaikat mencegahnya. Jangan. Entah orangnya dibikin lupa atau orangnya dibikin sibuk sehingga rencana mau apa yang ngerasain, tapi enggak jadi. Malaikat yang membuat itu. Entah kemudian tiba-tiba mau ngerasain pakai WA, ternyata enggak ada sinyal, atau pakai habis sehingga tidak jadi ghibah. Jadi ini anti-ghibah. Tadi diampuni dosa, dicatat sebagai orang apa tadi? Baik, abrar tadi ya. Tadi siapa baca bismillah dicatat sebagai abrar. Ini amalannya lagi di abrar jadi kelupaan tadi. Kenapa kok kemudian dicatat sebagai orang abrar? Karena gini ya, kan tadi bilang susah kalau orang itu tidak baik-baik dia mengucapkan apa tadi? Bismillah. Maka kalau orang itu baik, omongannya itu juga baik. Omongan yang baik keluar dari hati yang baik. Begitu? Wong iku nek api, ngomongnya saomong itu juga api. Maka bismillah itu kan ucapan baik. Maka dia bisa keluar rutin kebiasaan habituasi dari orang-orang yang memang hatinya. Gimana kita melatihnya? Kalau kita belum baik, paksa kita untuk sering-sering ngapa-ngapain baca apa tadi? Bismillah. Nanti Allah akan masukkan kita ke dalam orang baik. Hati kita dibaiki, lisan kita juga dibaiki. Kalau kita sudah jadi orang baik, ciri orang baik itu siapa yang disebut orang baik? Orang baik adalah man ahsana ila man asaa. Orang baik. Orang baik. Ini tadi ya abrar, orang apa tadi? Orang baik adalah orang yang man ahsana ila man asaa. Orang baik adalah orang yang membaiki atau berbuat baik ilaman pada orang yang asaa jahat. Yang disebut orang baik adalah orang yang berbuat baik pada orang yang jahat. Kita punya, maaf ya, punya mertua, nggak baik mertua kita ini misalnya, tapi sebagai menantu kita terus baik, menyenangkan. Gimana caranya mertua biar bisa senang? Kasih uang. Semua orang tua itu senang kalau dikasih uang. Orang tua, mertuaku kok enggak kurang akeh? Mari ini kurang, oke. Kurang tulus, kurang banyak. Karena yang disebut sedekah itu kan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak disebut berbuat baik, biru juga sebelum kamu mengeluarkan atau memberikan apa-apa yang engkau senangi. Dan di antara semua barang-barang yang paling kita senangi itu apa? Cuan. Sebelum engkau memberikan cuan, berarti engkau belum disebut berbuat apa tadi? Dulu kita ngartikannya kan, nih ngasihkan baju, kasihkan yang kamu seneng, jangan kasihkan yang kamu gak seneng. Terus siapa tahu yang kamu gak seneng orang lain salah mengartikannya begitu. Maksudnya apa sesuatu yang kamu senangi, yang paling kamu senangi itu adalah cuan. Maka kepada mertua, kepada orang tua, besok jangan ngomong. Pokoknya bawain apa tadi? Cuan. Bahkan apa ya, barang-barang itu bagi beliau tidak segitu. Kecuali ngomong-ngomong khusus ya. Cuan. Kalau beliau belum sempat terima kasih matur nuwun. Sampai beliau bilang matur nuwun ya
Oh berarti banyak. Iya dong benar. Jenengan sama suami paling sering dikasih apa? Wah. Dicium apa dikasih duit? Wah. Maka semua itu tadi jadi lamtanadul birro. Jadi yang disebut orang baik adalah orang yang mampu berbuat baik pada orang yang jahat. Nah, kalau tadi mertua kita kok koyoknya gak seneng aku sih. Kasih apa tadi? Coba. Banyak apa dikit? Banyak. Bawain martabak. Kalau beliau senang martabak. Martabak yang paling larang. Yang paling enak. Apa ya? Martabak apa ya? Marus. Pecenongan. Ya, marus sih. Marus itu enak juga. Sampai 100.000 satu. Jangan juga harus itu ya. Pokoknya saya enak-enak gitu. Saya ngomong enak. Udah gigit bismillahirrahmanirrahim. Kok enak? Wah, tapi kok aku gak seneng itu. Kurang. Itu kuncinya. Jadi siapapun kita punya teman kayak kok aku sentimen teman ya. Gimana jadi caranya? Berbuat baiklah. Dengan cara apa? Apakah selalu begitu, Mi? Kalau orang yang udah kaya-kaya gimana, Mi? Ya berbuat baik. Yang disenangi apa? Gimana, Bu? Kalau uangnya sudah banyak dikasih makan. Iya. Kalau uangnya sudah banyak dikasih hati. Dikasih hati yang tulus itu akan sampai ke harus memperhatikan itu dia akan berasa merasakan. Saat orang nggak ada perhatian terus kita perhatian, menyisakan waktu. Kita sendiri sibuk tapi kemudian spare waktu untuk beliau dengerin ceritanya meskipun diulang-ulang. Tapi kita telaten mendengarkan, menyentuh, dengerin, ngasih kado kecil-kecil itu tadi martabak. Itu sudah polisi tadi. Meskipun nanti yang makan martabak ya sama kita. Itu dikasih apa tadi? Usul Ustazah. Yang di belakang usul Ustazah. Loh, ada itu. Oh, Masya Allah. Ya. Ada penampakan. Yang bikin orang tua atau mertua senang itu bukan uang, cuman rumah tangga anak-anak itu rukun, damai, itu sudah bahagia. Iya, betul ya. Terus tidak meninggalkan sholat, damai sudah bahagia. Ya, apalagi kalau anaknya ngasih. Tidak meninggalkan sholat. Itu. Walaupun dikasih uang banyak, tapi mereka bertengkar aja itu capek. Iya Bu, benar banget Bu. Dan kalau anak-anak itu bertengkar biasanya nggak mampu ngasih uang. Karena kalau anak itu bertengkar, ya rezeki yang mau dikasihkan Allah, malaikat Mikail itu kan tiap pagi bagi-bagi rezeki di depan pintu gitu ya. Habis subuh kan yang dibilang waktu berkah adalah pagi. Bangunlah kalian pagi-pagi karena pagi itu penuh keberkahan, penuh dengan rezeki. Malaikat Mikail bagi rezeki harian itu tiap habis subuh. Nah, dia bagi nih di depan pintu-pintu gitu ya. Tapi kalau di dalam orang itu dalam keadaan rusuh, maksudnya hatinya itu ada benci, bisa nangkep dia, bawa balik, nggak jadi. Dia orang kalau lagi ribut sama suami, rezekinya tambah banyak apa seret? Rasain aja. Suami-suami pasti ngerasain ini. Nih tukaran, gegeran, nggak boleh proyeknya orang laku. Gimana bisa jalan? Mau malaikat Mikail, gue kresek abang isi duit, gue balik sini. Gue tukaran atau tidur di subuh. Maunya dikasih tapi orangnya lagi dua itu yang menjadi penghambat rezeki bagi kita. Maka jangan tengkar. Rezeki saya ngalahin biar rezekinya malaikat Mikail silakan masuk. Aku sudah memaafkan. Silakan masuk. Ya. Bun, assalamualaikum. Ya. Kakinya gerah ya. Minta saya sebatuk. Coba menular. Gini.
Ada yang mau disampaikan? Kalau Siluet ya. Kayak mau lamaran itu loh. bisa Kayak lamaran itu. Oh iya, kayak ini kayak aku tidak di balik hijab. Iya. Gimana? Bismillah itu bisa dibuat berzikir kan Ustazah? Iya dikir. Kita dikir. Enggak, karena saya setelah tahajud itu berzikirnya Bismillah itu 1000, terus astagfirullah itu 1000, terus sholawat 1000 kayak gitu, terus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 1000 juga sudah cuman itu. Oh alhamdulillah. Apa bisa itu sekali saja Bu hapus dosa-dosa kecil, dosa yang apalagi kalau 1000. Memang boleh ya itu. Saya nggak tahu tapi saya melakukan itu. Kalau ada yang hadis itu gini Bu, kalau yang soal zikir. Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 huruf. Huruf apa tadi? Bismillah. Dan malaikat Zabaniyah itu penjaga neraka, eksekutor. Kalau Malik itu yang jaga di pintu neraka, kalau Zabaniyah itu eksekutornya, yang bagian mondok, mandang, macam-macam itu Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu terdiri dari 19. Ada 19. Departemennya ada 19. Maka zikir Bismillahirrahmanirrahim kalau jadi wirid, kalau ini tadi kan harus ngapain baca gitu kan ya, belum dijumlahkan. Maka setiap kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu seperti kita membuka malaikat, nggak disiksa. Karena bacanya berapa tadi? 19. Itu kalau secara jumlah huruf. Secara derajat huruf yang abjadun hawazil hatta yakun laman ba itu apa? 2 itunya apa nilainya. Dan seterusnya sampai min itu nilai derajatnya itu 786. Kalau jumlah hurufnya berapa tadi? 19. Kuantitas atau nilai per hurufnya di total berapa? 786. Maka zikir 786 Bismillahirrahmanirrahim itu melepaskan segala kesulitan kalau punya hajat-hajat, itu zikirnya. Dia melepas semua kesulitan karena disebut nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dan disebut itu untuk sejumlah 786. Berarti semua derajat yang Bismillah itu kita baca lengkap. Maka itu kemudian semua makhluk tidak berani larang Bismillah, karena disebutnya sejumlah derajat huruf apa tadi? Bismillah. Maka 1000 boleh ya, zikir 1000-an. Kalau baca yang untuk hajat-hajat berapa tadi? 786. Kalau punya anak, maaf ya, judul itu kok cepat panggilnya anakku ini ya. Semua autis gitu ya, mestinya diberi apa? Bismillah berapa? 786. 780. Iya. Suami rada autis, anak suami autis. Sing rewel kamu kulo ya, yang enggak fokus ke istri satu, istrinya tuh fokus ke banyak gitu ya. Kalau berarti suami rada dibaca nopo tadi. Bismillah. Berapa Bu? 788. Ya itu jadi zikir ya. Tadi terangin apa ya ini tadi ya. Jadi yang disebut orang baik adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Dan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah mencatat kita sebagai orang baik. Berarti nanti lama-lama hati jadi baik, yang keluar kata-kata yang baik dan mampu berbuat baik pada orang yang jahat. Nanti pelan-pelan begitu. Caranya tadi, kalau ibu tadi pakai zikir itu bisa kita membiasakan ini, pokok setiap ngapa-ngapain baca bismillah. Biasanya melatihnya pakai itu zikir dulu itu. Dulu kan kita pernah pas kecil tuh diajari, nek mau tidur baca bismillah ping 19, itu baru tahu dalilnya. Oh, kenapa 19?
menutup siksaan malaikat siapa tadi? Zabaniyah 19. Terus saya kenapa kok maca ping 19 sampai keturun? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kan sesuai keturun dalam keadaan membaca bismillah begitu. Ya, jadi dicatat sebagai orang baik. Siapa yang disebut orang baik? Orang yang mampu berbuat baik pada orang yang jahat. Kita urut ya. Ini kok banyak gitu ya, tumpuk-tumpuk ya. Ulangi. Kalau baca bismillah dicatat sebagai orang apa tadi? Kenapa dicatat sebagai orang baik? Karena omongannya baik, keluar dari lisan yang baik. Sedang bismillah itu omongan yang baik. Kemudian dicatat juga bebas dari sifat munafik. Pelan-pelan dihilangkan sifat munafik dari hati. Kemudian yang kedua, diampuni dosa kecil. Kenapa diampuni dosa kecil? Karena kita nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka diampuni dosa-dosa, semua dosa-dosa yang itu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil itu apa? Dosa yang tidak disengaja. Lihat suatu orang belok, sepisah dulu gak dosa, tapi dia harus dua kemudian dosa. Dosa cilik, dia harus belok sama mengukus dosa menengah, naik derajatnya. Ya dosa itu juga berlevel-level gitu ya. Nah, dosa kecil itu level yang paling gampang, nggak perlu taubat, hanya baca bismillah, dosa kecil itu sudah dihapus. Kemudian yang ketiga, tadi apa? Ini kita sebagai penutup majelis, sebelum kita berdiri disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim digabung dengan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Maka ini tidak akan dihibah oleh orang. Kalau ada orang mau ngerasani kita, assalamualaikum dicegah. Ojo dirasani. Uangi sakti, mualane Pak, mualane rasanya. Kayak gitu, jadi nggak jadi apa tadi? Rasan. Mertua tadi apa yang mertua tadi? Oh iya, kalau ada mertua yang gimana, kita terus membaiki mertua. Berarti kita menantu yang baik. Gimana cara membaiki tadi? Kasih apa tadi? Doakan. Sebagai mertua, beliau tadi bilang bikin testimoni. Sebagai mertua bukan dikasih duit, tapi melihat kehidupan anak-anak yang bahagia. Ya, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan. Diparingi duit terus anaknya bahagia, ngono ku ya tambah seneng kok dijak travel ngelencer umroh bareng-bareng. Lah nek enggak rukun, di umroh iku ya tukaran. Wong wis umroh tapi cek tukaran. Ada tak orang umroh ribut gitu? Ada kan ya? Nah, gitu. Itu gimana gitu tuh? Ya sudahlah, berarti kan ya kita kalau mau ke sana itu mestinya ya Bun, di kitab Ihya itu haji umroh itu kan kelima. Jadi mestinya udah melewati syahadat, sholat, zakat, puasa. Jadi sebelum apalagi haji yang wajib itu kalau punya kodok-kodok sholat diselesaiin, punya kodok puasa diselesaiin, kodok zakat diselesaiin. Baru kemudian kita haji. Punya utang-utang, kalau mau berangkat semua utang yang jatuh tempo harus sudah beres. Bekalnya juga dari duit yang halal. Minta maaf kepada penganiayaan yang kita lakukan kepada orang-orang, baik tetangga maupun saudara. Minta ridho kepada orang tua. Meskipun orang tuanya sudah meninggal, kita datengin, kita ziarahi makamnya untuk pamit, minta ridho. Itu ritual ketika kita mau berangkat haji. Jadi selesai urusan sholat persolatan itu sudah selesai, insya Allah. Ngeten iki jelas ya. Saya izin minum boleh? Praktek baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita lanjut ya, hadis nomor terakhir. Jadi itu penutup majelis atau sebelum kita berdiri, ini biasanya MC-nya Bun. Kalau jadi MC harus bisa ini. Sebelum kita bubar, kita baca dulu
kafarat majlis, terus otomatis setelah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik langsung dipimpin anti ghibah, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina, gitu ya. Fungsinya MC. Sekarang nomor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jalastum. Kalau tadi idza kumtum berdiri, kalau sekarang kalau duduk. Majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innaman fa'ala dzalika wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabukum. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innaman fa'ala dzalika wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabukum. Silakan artinya. Okay. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Apabila kamu semua duduk di tempat duduk, maka hendaknya kamu semua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli alaihi. Okay. Maka sesungguhnya orang yang melakukan seperti itu, Allah menyuruh malaikat agar menghalangi para manusia dari menggunjing, sehingga mereka tidak menggunjing kamu sendiri. Iya, tidak saling menggunjing. Jadi disebut anti apa tadi? Anti ghibah. Ternyata ada anti ghibah itu zikirnya, doanya. Makanya Bun, kita kalau ngaji kan mesti awalnya kan pakai, kita niat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan ada sesi wasallallahu, akhirnya kan begitu. Tujuannya ini tadi. Makanya di majelis-majelis kita itu insya Allah tidak ada apa tadi, ghibah-ghibah itu. Yang mereka biasa ghibah itu pelan-pelan gitu. Jadi nggak seneng ghibah. Ya itu tadi, zikir itu tadi efeknya adalah, bahkan ini apa, wakkalallahu, wakkala mewakilkan, Allahu Allah bihi dengan bacaan bismillah itu mewakilkan malakan seorang malaikat. Kalau malaikah itu banyak, kalau malakan satu malaikat. Yamna'uhum, yang malaikat itu akan mencegah mereka yang duduk di majelis itu minal ghibah, dari ghibah, menggunjing. Biasanya kalau 2 orang atau lebih duduk itu mesti ada bumbu-bumbune ghibah toh. Apalagi kalau duduknya tuh lebih dari 10 menit. Mesti wis entek materi ini ganti ghibah. Itu sudah satu paket. Makanya kalau kita main ke rumah tetangga jangan lebih dari 10 menit. Harus dipakai alarm. Kalau udah 10 menit tet tet tet. Karena itu tadi. Atau begitu kita duduk langsung bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Iki majelis apa iki? Majelis antar tetangga, majelis sharing-sharing, tapi biar tidak apa? Ghibah. Nanti kalau mau bubar, sebentar ya, aku dipanggil sama suamiku. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak ghibah akhirnya. Pasti suaminya tanya, "Lapo Bu, iku mau lapo?" Ya biasa, ya saring cerita. Dulunya enggak, kalau gitu kita langsung cerita panjang gitu. Ya kan?
nanti coba ya. Kalau pokoknya ada tetangga main, bacanya ini. Duduk langsung baca maca mantra. Mantra apa? Mantra anti ghibah. Buyar juga baca mantra lagi, mantra arti ghibah. Insya Allah ibu-ibu taman surga ini waras, sehat walafiat. Anti apa tadi? Ghibah. Ini bab terakhir dari kitab Lubab tentang bab Bismillah. Duduk baca Bismillah wassallallahu, berdiri juga Bismillah wassallallahu. Ada pertanyaan? Tadi zikirnya udah bagus bun, 1000, masya Allah ya. Ya Allah ya. Gimana? Apa harus dirubah berapa? 786? Enggak. Boten, kalau punya hajat 786. Kalau bacaan zikir sehari-hari 1000. Kalau zikirnya Imam Ghazali itu kan juga zikir 1000 tapi hari-harian gitu bun. Yala sit. Hari Jumat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum, hari Senin la haula wala quwata illa billah. 1000 semua. Hari Senin Selasa salawat, hari Rabu istighfar, hari Kamis tasbih subhanallah. Disingkat yala sit. Itu zikir Imam Ghazali. 1000-an. Tiap hari yang dibaca 1000 itu beda-beda hari. Yala sit. Kayak lagu India gitu, tapi sebetulnya itu bukan lagu India. Singkatan ya pertama ya Allah, dimulai dari hari Jumat ya Allah, terus Sabtu la ilaha illallah ya Allah, hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum, Ahad ya Hayyu ya Qayyum, Senin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu bisa pakai itu juga bisa pakai yang ini ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Terus hari Selasa sit SIT, S-nya salawat. Salawatnya pakai salawat apa? Salawat Khidir, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu salawat paling pendek. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa, la haula wala quwata illa billah, salawat, terus istighfar, terus T-nya tasbih subhanallah. Subhanallah, bukan tasbihat, bukan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, bukan, tapi subhanallah subhanallah subhanallah. Tasbihat itu salat tasbih ya. Setiap hari itu. Jadi sekarang hari apa ini sekarang? Habis tahajud bacanya. Habis tahajud. Malam duduk baca itu. Harus tuntas 1000. Kalau saya cecil ya rapopo daripada ramoco itu. Tapi memang itu tadi hariannya begitu. Kadang kita gitu tuh kalau lagi haid jangan lepas dari zikir, baca itu. Kalau haid yang dibaca juga itu. Pengganti sholat. Tahajudnya jam 11. Mboten, di Islam itu ganti hari itu gini nih, maghrib. Ini hari apa ini? Jumat. Maghrib nanti sudah masuk hari Sabtu. Zikirnya ya Hayyu ya Qayyum. Seumpama. Bun, tahajud itu bukan jam 12 ya. Tahajud yang disebut Qiyamul Lail itu di atas jam 1. Jadi ketika sudah masuk waktu sepertiga malam, ya, nggak pakai terakhir, sepertiga malam. Kalau terakhir berarti menjelang adzan subuh, itu disebut sepertiga malam yang terakhir. Mi, bolehkah saya baca nggak pas tahajud, tapi pas apa? Pas duhur, ya rapopo. Daripada ora moco. Barangkali jenengan sudah punya wirid habis tahajud, mungkin baca doa-doa yang lain diteruskan. Tapi ini tadi juga masuk agenda harian. Berarti tadi harus dirubah ya yang saya lakukan.
menurut saya gini, kalau panjenengan tadi kan bismillah apa itu tetap aja ditambah sekarang kalau hari apa, kalau sudah istighfar berarti sudah istighfar, disesuaikan. Kan tadi ada sholawatnya kan, nah sholawatnya mestinya hari apa tadi, ya Selasa, berarti sholawatnya diganti hari Selasa, begitu menurut jadwal itu ya. Ibu kayaknya enggak punya utang sholat ya, sudah lengkap ya? Enggak pernah kan ya? Bu, jenengan kemarin saya cari-cari loh, kemana ibu yang ahli wirid itu? Apa? Oh, masya Allah, wisata, rek gak ngejak-ngejak ya. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa rawuh lagi ya. Jadi enggak punya kodok numpuk-numpuk ya. Alhamdulillah. Enggak usah. Yang disebut hutang itu setelah masuk Islam. Loh, ngajak suruh bayar sendiri. Yo, loh mestinya tuh yarja. Ya, dibayari sing ngejak, duduk yarwe, bayar dewe. Yo tiketnya yarja, makannya yarwe. Lho rapopo mbok rondone tajir melintir kok ya. Kalau ahli wirid itu Bun, kalau ahli wirid itu mesti cukup, mesti tajir. Enggak boleh bayar. Ya silakan Bun. Saya waktu itu diajak umroh ada yang plus al-ula. Apa? Al-ula itu kan larangan hari Nabi waktu itu. Apa? Al-ula. Apa yang al-ula? Madinah itu kan ada al-ula. Apa ya? Kok aku gak kerungu? Al-ula itu kan dilarang kita sebagai umat muslim. Tapi kok sekarang dipasarkan gitu. Sebentar, saya enggak ngerti gimana. Kota al-ula di Madinah itu kan yang dilarang oleh Nabi waktu itu. Kota al-ula dilarang. Enggak boleh minum di situ, enggak boleh berhenti kayak gitu kan. Oh, di mana itu al-ula? Masuk Madinah nopo? Madinah. Di Madinah. Iya. Sekarang ada travel masukkan hal itu gitu loh. Jadi kami bingung. Karena terkait dengan kaum Samud yang disebut dalam Al-Quran sebagai kaum yang diazab. Loh, kalau kaum Samud bukan di Madinah. Samud itu kaumnya Nabi Soleh, bukan di Madinah, jauh dari Madinah di Syam. Lah kok katanya di Madinah? 8 jam dari Madinah. Oh ya, kalau 8 jam masuk, bukan di Madinah. Kaum Samud itu di Syam, jadi daerah antara Syria, Irak, Palestina, itu tempatnya kaum Samud. Ikut Madinah katanya. Lu gimboten. Ya. Nggih, bukan ya. Jadi kaum Samud itu tempatnya kaum Nabi Soleh. Ini saya belum baca, belum pernah dengar itu malahan. Kalau tempat itu memang tempat bukan cuma bagi umat Nabi Muhammad, itu memang tempat terkutuk ya, tempat yang bukan anu ya. Jadi itu tempat di mana kaum dikutuk gitu, dikutuk. Jadi kita kalau mendatangi kenapa? Ya niatnya apa gitu. Kalau niatnya pengen lihat, ya Allah begitu dulu siksaan Allah itu, ya enggak apa-apa. Kalau niatnya begitu. Tapi terus lapo sih ya? Maksudnya kenapa? Rasulullah enggak mau, Rasulullah enggak kerso. Ya kalau Rasulullah pilih jalur, kalau Rasulullah itu kan travelingnya memang jauh-jauh ya. Kalau perang kanjeng Nabi itu perangnya kan ya memang jauh-jauh ya kalau perang, tapi enggak sampai ke itu tadi. Kalau perang ya enggak sampai ke wilayah itu. Kalau kaum Nabi Samud, kaum Nabi Soleh berarti di luar Madinah, bukan di Saudi Arabia, tapi di negara yang berbeda, Oh, jenengan diajak ke al-ula gitu ta? Oh, tapi itu dilarang. Gimana saya mau apa ndak? Saya enggak bisa jawab karena saya belum tahu al-ula. Nanti coba saya search apa sih ini yang lagi.
Gajah apa? Oh gitu. Oh iya. Ya, Umi belum tahu persis ya. Kalau nanti Umi tak baca, biasanya gitu sudah ada di kitab-kitab itu ada, tapi gitu itu biasanya orang-orang kan beda ya. Internet itu kan sepotong. Nanti Umi tak baca ya. Itu maksudnya apa sih gitu ya. Baik ya. Tapi berarti menit wayang ngaji dengan rawuh aku tak jawab. Ya. Insya Allah, amin ya. Ada lagi pertanyaan? Bagus, zikir Al-Fatihah itu kalau 100 bun, kok dibaca tiap hari. Ini di luar ya. Jenengan zikir-zikir itu kalau sudah tidak punya kewajiban sholat qadha ya. Karena zikir itu hukumnya apa? Sunnah, sedangkan mengqadha sholat hukumnya wajib ya. Jadi kalau sudah ini asumsinya adalah sudah tidak punya qadha sholat, tidak punya utang sholat yang dulu-dulu. Zikir Fatihah, karena Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka kalau kita baca Fatihah, berarti kita seperti membaca Al-Quran. Dibaca 100 kali setiap hari. Ini beda dari Mbak Yaya Hamid ya. Maka Allah akan menampakkan yang orang-orang gak bisa tampak. Mungkin ya nyenengan ndelok aku ngono koyo ndelok misalnya ya ndelok malaikat ngono apa ndelok Nyi Roro Kidul gitu ya. Jadi bisa melihat gitu, melihat yang orang-orang gak bisa. Bukan jin, bukan, tapi kebaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak baik itu sudah ada firasat. Nah itu pengamal apa tadi? Fatihah. Nggak digendam. Ini orang ngapain gendam mun wonge mundur dhisik. Soalnya panjenengan dikelilingi malaikat penjaga Al-Fatihah itu. Nggih. 313. Tahu kenapa 313? Ya, 313 itu jumlah pahlawan perang Badar. 313. Yang kedua, 313 itu jumlahnya rasul-rasul. Nabi ada 124.000. Yang diangkat jadi rasul artinya harus men-share wahyu itu ada 313. Yang harus kita imani dan kita kenal ada 25. Berarti jumlah rasul, jumlah syariat yang ada di bumi ini adalah ada 313. Jadi kalau ada wirid 313 itu berarti sejumlah pahlawan perang Badar, syuhada Badar, dan sejumlah syariat-syariat yang ada di dunia dan jumlah para rasul. Baik-baik saja sih itu ya. Gitu ya. Oke. Jenengan punya wirid itu ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah nanti insya Allah meninggalnya itu jadi mudah, gampang gitu ya. Okay. 41 untuk anak-anak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu melembutkan hati, iya, hajat, iya. Kenapa begitu logikanya, relate-nya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu hamba minta tolong. Hajat saya ini ya Allah, sebut hajatnya. Anak saya lembutkan hatinya, si Atose ya Allah. Suami saya lembutkan hatinya. Ini lo Gusti, saya ini sakit ya Allah, sehatkan gitu. Beri kesabaran. Itu termasuk hajat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, hanya padamu saya minta tolong tentang hajat ini. Ihdinas siratal mustaqim, dibaca yang 11 kali. Sama itu juga dari Mbak Yai sama tadi Hamid. Begitu ya. Enggak apa-apa, itu semua baik-baik saja. Asal yang satu yang harus digarisbawahi Bun, jangan niat atau jangan hanya perkara dunia bawa ke atas. Niatnya mencari ridho Allah. Kenapa kok ingin melembutkan hati anak? Nih hati kuat, nih anak kuat ini lembut, engkau anakku jadi anak api. Anak api, nih anak api berarti membantu berjuang agama nih Gusti Allah, diridhoi Gusti Allah. Ujungnya harus Allah. Karena kalau semua zikir, semua wirid, kalau hajatnya cuma dunia, nanti yang datang itu jin. Menipu kita dengan hajat-hajat apa tadi? Dunia. Jadi dikembalikan kepada siapa tadi? Allah. Ridhonya Allah lewat anak, lewat punya hajat apa tadi?
hajat. Ya Allah, saya pengen segera haji plus sing gak pakai utang, sing gak repot. Nah, itu sama dengan hajat. Kenapa kok hajat itu hajat dunia apa akhirat? Kalau saya haji plus Gusti, berarti status muslim saya sudah sah sebagai muslim, ridhoi saya ya Allah gitu. Tetap ujungnya adalah apa tadi? Ridhonya Allah. Karena lampunya sudah nyala, berarti saatnya majelis ini harus kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Infa'na bima 'allamtana wa 'ammilna bima yanfa'una innaka antal fattahul alim. Terimalah ta'lim kami ya Allah. Sungguh mohon maaf atas niat yang salah, atas cara yang salah. Tetapi Allah, bukalah hati kami dan jangan kau tutup setelah kau membukanya. Beri kami kemanfaatan dari apa-apa yang kami dengar, apa-apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Mampukan kami mengamalkannya dengan keistiqomahan ya Allah, lalu mengajarkannya semampu yang kami bisa ya Allah. Terimalah kami, ridhoi langkah-langkah yang kami tempuh, dan beri kami keridhaan untuk menerima segala keputusan darimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mohon maaf lahir batin, merdeka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.